Selamat pagi, selamat datang Atma Jaya Muda. Perkenalkan, nama saya Renardus Budi Prastio. Saya merupakan salah satu dosen di bagian hukum keperdataan. Di dalam hukum perdata ini nanti teman-teman akan mengenal mengenai hukum tentang orang, hukum tentang keluarga, hukum tentang harta kekayaan, dan juga tentang hal yang lainnya yang berkaitan dengan privat material. Nah, di dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya nanti teman-teman belajar mengenai keperdataan, teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang kita kenal nantinya di dalam bergelik wetbook atau kita kenal dalam KUH Perdata. Itu merupakan warisan dari kolonial Belanda. Teman-teman sendiri mungkin masih bingung tentunya ketika dari SMA masuk ke kuliah belajar tentang apa sih? Nah, nanti teman-teman ketika pertama kali masuk ke dalam kuliah di Atmajaya, teman-teman ini nanti akan belajar mengenai tentang hukum perdata, hukum tentang ekonomi, hukum dagang, ada hukum hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya yang akan teman-teman nanti dapatkan, yang akan teman-teman nanti ketahui. Teman-teman nanti ketika lulus dan sebagainya, itu nanti teman-teman akan menjadi seorang pribadi yang tidak hanya mampu dan cakap di bidang hukum, tapi juga mampu berdikari, ya, khususnya nanti ketika teman-teman itu menjalankan kegiatan atau usaha bisnis tentunya. Hukum perdata akan menjadi salah satu bagian hukum yang akan cukup menentukan, ya, untuk menentukan bagaimana nanti teman-teman harus menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan tahu dalam segi bisnisnya hukum apa saja yang mengatur tentang itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa dosen-dosen yang juga mengampu mata kuliah yang ada di dalam bagian hukum keperdataan ini, di bagian keperdataan ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Y. Sarimurti Widyastuti. Beliau juga selain dekan, beliau juga nanti akan mengampu tentang hukum harta kekayaan dan juga beliau juga mengampu untuk hukum persaingan usaha. Kemudian juga ada Bapak Dr. Kastowo, ya, Bapak Dr. Kastowo, beliau itu nanti juga akan mengampu untuk mengenai hukum perdagangan internasional, hukum ekonomi, dan juga hukum atas kekayaan intelektual. Selain itu ada Ibu Dr. Anita Kristiani, ya, beliau itu juga mengampu hukum dagang dan juga hukum tentang perbankan, ya. Selain hal juga ada hukum asuransi dan sebagainya. Juga ada Bapak Dr. Sumarsono Raharjo yang beliau juga itu mengampu untuk mata kuliah hukum dagang, perdagangan internasional, dan juga berkaitan dengan teknologi, ya, hukum teknologi. Beliau juga mengampu hal itu. Selain itu juga ada Bapak Sony Mahendro, ya, Bapak Sony Mahendro ini beliau juga mengampu untuk mata kuliah hukum dagang, asuransi, dan ekonomi. Dan juga ada Bapak J. Widijantoro, Bapak Dr. J. Widijantoro, beliau juga mengampu untuk hukum perlindungan konsumen di situ, ya, khususnya perlindungan konsumen. Terus juga beliau juga nantinya untuk mata kuliah yang akan diampu untuk mahasiswa semester awal itu pengantar ilmu hukum, beliau juga itu ikut mengampu dan beliau juga biasanya pembimbing untuk mahasiswa semester awal. Dan juga ada Bapak Budi Arianto Wijaya, ya, beliau juga itu nanti akan mengampu untuk mata kuliah hukum perburuhan dan ekspertisnya untuk hukum konstruksi, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada Bapak Ohim Sindu Sastra, beliau mengampu untuk hukum perdata internasional. Kemudian juga Bapak FX Suhardana, beliau juga itu mengampu untuk hukum perdata, ya. Dan ada dosen-dosen mudanya, diantaranya ada Ibu Nindri Sulistia, ya, beliau mengampu untuk hukum perburuhan. Dan juga ada hukum perdata, ya, beliau mengampu untuk mata kuliah itu. Terus kemudian ada Ibu Puspa
Panglipur Jati, beliau mengampu untuk hukum harta kekayaan, ya, dan hukum perdata internasional juga beliau mengampu untuk mata kuliah itu. Dan juga ada saya sendiri tentunya, Renatus Budi Prastio, ya, saya mengampu untuk mata kuliah hukum dagang dan juga untuk mata kuliah perdagangan internasional dan juga kekayaan intelektual. Nah, sekali lagi saya ucapkan teman-teman sekalian, selamat datang, selamat bergabung. Kami berharap teman-teman bisa lebih mengenal nantinya untuk mata kuliah yang akan teman-teman ambil nanti, ya, akan teman-teman pelajari. Dan yang pasti teman-teman jangan takut, jangan khawatir, Atmajaya mempunyai dosen-dosen, tenaga-tenaga kependidikan, dan juga bidang-bidang yang sangat mampu dan kompeten untuk bisa membantu teman-teman sekalian memahami, ya, mengenai apa itu hukum dan kenapa kita harus belajar mengenai hukum. Dan harapan saya kepada teman-teman sekalian, semoga dengan teman-teman sekalian bergabung menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, teman-teman menjadi salah satu yang pribadi yang unggul, inklusif, berintegritas, dan tentunya juga mempunyai daya juang yang tinggi. Terima kasih atas waktunya. Selamat datang, selamat berjuang, salam sehat, tetap semangat buat kita semua. Terima kasih. Salam Atmajaya. Halo Atmajaya muda yang terkasih di seluruh Nusantara, bagaimana kabarnya? Semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sekar Chandra Pawana. Saya adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Puji Tuhan atas perkenanannya, saya diizinkan menjalankan penugas karyaan saya menjadi dosen kembali ke alma mater. Saya merupakan dosen bagian dari hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat membawa kita mengenal manusia menjadi seorang individu dan menjadi bagian dari anggota masyarakat. Beberapa dosen selain dari saya yang menjadi bagian dari hukum dan masyarakat, yang pertama adalah Prof. Dr. Dra. Maria Goretti Endang Sumiarni SHM Hum. Beliau secara khusus menekuni bidang hukum adat, hukum kekerabatan, hukum Islam, hukum perdata Islam, hukum keluarga, dan juga aktif menjadi asesor dalam cagar budaya. Selanjutnya ada Ibu C. Woro Murdiati. Beliau juga menekuni bidang hukum adat, hukum kekerabatan, dan juga hukum perdata Islam, serta kekhususan di bidang hukum kehutanan. Yang ketiga, ada Ibu MD Susilowati. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di UGM. Beliau sehari-hari mengampu mata kuliah pendidikan agama dan lain sebagainya. Selain itu, yang keempat ada Bapak Danardono MSI. Beliau mengampu mata kuliah ilmu budaya dasar dan juga sosiologi. Dan yang kelima, saya sendiri mengampu mata kuliah hukum adat, hukum kekerabatan, hukum Islam, dan hukum perdata Islam. Selain itu, ada beberapa dosen lainnya yang juga tergabung dalam bagian hukum dan masyarakat. Antara lain ada Bapak G. Sri Nurhartanto, ada Bapak Sigit, ada Bapak Widi Jantoro, ada Ibu Niken, ada Ibu Dewi, ada Ibu Ratna yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Groningen, dan masih banyak lagi seperti Ibu Maria, Bapak Krismantoro, Bapak Hartono, Bapak Hestu, Prof. Paul, dan beberapa dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Banyak sekali ya dosen-dosen yang tergabung di bagian hukum masyarakat. Sebab mata kuliah yang masuk di dalam bagian hukum dan masyarakat tidak hanya mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu ada juga mata kuliah bahasa Inggris hukum, pendidikan Pancasila,
kewarganegaraan, lalu kemudian ada bahasa Indonesia, ada juga mata kuliah hukum dan HAM. Hukum dan masyarakat membawa kita memiliki jiwa yang humanis sebagaimana visi dan misi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, humanis, dan memiliki jiwa yang diterangi oleh terang kebenaran. Selamat bergabung, mantapkan hati, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih kalian dan orang tua kalian sudah mempercayai Fakultas Hukum Atmajaya sebagai jalan untuk menapak ke masa depan kalian. Seperti yang lain tadi sudah dijelaskan dan diperkenalkan, ada 8 bagian di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta ini. Salah satu bagiannya adalah bagian hukum acara. Saya yang menjadi dosen di Fakultas Hukum Atmajaya ini sejak tahun 1986 sampai sekarang, dan kemudian dipercaya menjadi ketua bagian hukum acara. Dan kalian nanti yang setelah lulus mau menekuni profesi sebagai advokat atau pengacaraan, tersedia menu ya, untuk kalian untuk mempelajari hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara PT-UN, hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di kalian yang sudah lulus dalam tes seleksi, saya kira sangat potensial dan bisa menyelesaikan studinya dalam waktu yang wajar dengan indeks prestasi yang memuaskan seoptimal mungkin. Syukur kalian punya target, jangan sampai lulus sebelum IPK-nya 3 ke atas. Terima kasih. Ditambahi Pak, hukum acara itu dosennya siapa aja? Misal PT-UN ada Pak Riawan sama Oh Pak. iya, ya. Siapa? Satu. Ya. Dua. Kalian yang akan menekuni di acara, ya acara Mahkamah Konstitusi. Di sini ada Bapak Dr. Hestu Handoyo, Bapak Artono. Lalu yang akan menekuni acara pidana ada Bapak Dr. Wisnu Broto, ada Dr. Anir Nawati, ya, ada Dr. G. Widyartana. Kemudian akan menekuni hukum acara perdata ada Dr. E. Sundari, ada Dr. J. Sarimurti Budikan, dan acara di pengadilan internasional ada Pak Dr. G. Srinur Hartanto, Bapak Efek Indro Susilo, Bapak Dr. Y. Triyono, dan lain-lain. Sekali lagi kami sangat bangga kalian mempercayai institusi ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, karena keberhasilan dari studi tidak hanya tergantung dari dosennya juga, tapi dari kalian, keaktivitas kalian, kreativitas kalian, inisiatif saudara, ya. Dan kami hanya bagian kecil, 15% dari pengembangan potensi Anda menjadi aktual. Jadi sekali lagi, ini pendidikan orang dewasa, maka keberhasilan itu sangat ditentukan oleh kalian sendiri. Terima kasih. Oke, saya Sri Budiatmoko dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, bagian hukum administrasi, dan kebetulan di Fakultas Hukum saya dipercaya untuk mengelola jurnal Justisia Etpak. Jurnal ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mempublikasikan karya-karya dosen, baik dari Fakultas Hukum Atmajaya sendiri maupun juga dari luar Atmajaya. Mahasiswa silahkan mengakses melalui OJS yang ada di situs Fakultas Hukum, lalu kemudian nanti bisa di-link ke sana. Nama jurnalnya adalah Justisia Etpak. Nah, Anda saya kira bisa melihat tulisan-tulisan dosen baik dari Atmajaya maupun dari luar Atmajaya. Bisa berkunjung, bisa juga sekaligus untuk membaca dan sekaligus juga untuk mensitasi atau mendownload dari tulisan-tulisan dosen tersebut. Terima kasih, selamat belajar, selamat berjuang, Tuhan memberkati.
Selamat datang teman-teman mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat bergabung bersama kami, sehat selalu, sejahtera bersama kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Krisna, saya pengajar, dosen pengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Namun demikian, saya dipercaya untuk mengelola Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Laboratorium Hukum merupakan salah satu subunit dari Fakultas Hukum yang memberikan pelayanan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam berbagai macam teori maupun praktek yang ada di dalam perkuliahan. Kami bekerja sama dengan dosen mata kuliah praktek di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, khususnya untuk mata kuliah penanganan perkara pidana, penanganan perkara perdata, penyelesaian sengketa alternatif, perancangan perundang-undangan, perancangan kontrak, serta penanganan perkara PT-UN. Oleh karena itu, dengan kerjasama tersebut kami juga melakukan berbagai macam kerjasama dengan instansi pemerintah maupun berbagai macam praktisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Contohnya seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Notaris PPAT, dan lain sebagainya. Itu semua kami lakukan supaya teman-teman mahasiswa tidak hanya mahir secara teori, namun juga secara praktek dalam mengikuti perkuliahan. Selain itu, kami juga memberikan berbagai macam fasilitas di laboratorium hukum seperti ruang sidang, terdapat 2 ruang sidang, yang dapat teman-teman nanti pergunakan untuk latihan dalam kegiatan praktek persidangan. Kemudian di laboratorium hukum juga terdapat berbagai macam fasilitas lain seperti pusat dokumentasi dan informasi hukum, yang di dalamnya teman-teman dapat mencari berbagai macam artikel, jurnal, dan berbagai macam sumber hukum yang ada di dalamnya. Teman-teman bisa belajar di situ, dan kemudian ada layanan teknologi digital di mana di dalamnya juga teman-teman bisa melakukan berbagai macam kegiatan perkuliahan, kegiatan yang dapat menunjang aktivitas perkuliahan mahasiswa. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami mempunyai divisi entry data yang sudah menghasilkan sebuah situs website dan aplikasi yang bernama Istilah Hukum, yang di dalamnya terdapat lebih dari 12.000 istilah hukum yang dapat teman-teman akses nantinya melalui gadget maupun melalui laptop teman-teman semuanya, sehingga teman-teman semuanya bisa mengetahui berbagai macam peristilahan hukum yang Anda pelajari selama Anda belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Terima kasih, selamat bergabung bersama kami Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat siang teman-teman mahasiswa, terlebih mahasiswa baru. Anda, kami ucapkan selamat datang di kampus Universitas Atmajaya Fakultas Hukum. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda pada saat ini, tetapi tentunya akan lebih menggembirakan pada saat nanti kita ketemu dalam perkuliahan kita yang tentunya menjadi harapan Anda sekalian. Teman-teman mahasiswa, perkenalkan, nama saya Kastowo. Saya dari bagian hukum perdata, keperdataan, tetapi saya diminta untuk mengkoordinasi Ibu Mbak sekalian yang mengajar mata kuliah di dalam rumpun dasar-dasar ilmu hukum. Seperti diketahui bahwa di Fakultas Hukum ada beberapa bagian yang dibentuk untuk bagaimana kami semua sebagai staf dapat mengoptimalkan, dapat mengkoordinasikan mata kuliah yang diselenggarakan di fakultas ini. Harapannya tentu hanya satu, bahwa apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, sungguh itu menjadi baik
tidak hanya bagi kami tetapi tentunya bagi Anda sebagai mahasiswa. Kami sebagai dosen tidak sebagai guru semata, tetapi lebih pada kami punya kehendak untuk mendampingi bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan. Saudara sekalian, saya memang di bagian hukum keperdataan, saya mengajar mata kuliah hukum dagang sebenarnya, tetapi poin yang menjadi baik adalah bahwa saya ucapkan selamat karena memang Anda menjadi bagian dari kami. Kami mencoba untuk selalu mengkoordinasikan mata kuliah di bagian dasar-dasar ilmu hukum. Itu tentu nanti Anda akan bertemu dengan para dosen yang secara langsung akan mendampingi Anda di semester-semester awal. Dasar-dasar ilmu hukum itu membawai untuk mata kuliah 1 pengantar ilmu hukum, itu ada di semester 1, dan Anda nanti akan bertemu dengan Profesor Endang Sumiarni, ada Bapak Aryadi, ada Bapak Prasetyo, ada bapak-bapak yang lain yang mengajar mata kuliah yang di semester awal. Jadi nanti Anda akan bertemu dengan mereka, dan kami mengkoordinasikan untuk bagaimana kami melakukan proses pembelajaran secara baik. Saudara sekalian, saya percaya bahwa Anda masuk di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya ini bukan sebagai kecelakaan. Saya punya pengalaman banyak yang menunjukkan bahwa apa yang kita terima sekarang, apa yang Anda jalani sekarang, dan apa yang Anda hidupi sekarang adalah sesuatu yang nanti baru akan Anda tahu bahwa semuanya adalah sudah terencana. Oleh karena itu, kalau kemarin Anda punya pemikiran, oh saya mau kuliah di sana, mau kuliah di sana, itu ya. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa lulusan dari Fakultas Hukum Atmajaya itu bukan sebagai lulusan yang dapat diremehkan. Kita bisa lihat banyak alumni yang bisa menunjukkan, bukan kami yang mengatakan baik, tetapi masyarakat yang memberikan pengakuan. Jadi poin yang mau saya katakan adalah bahwa Anda masuk di sini bukan sesuatu yang keliru, bukan sesuatu yang salah, tetapi silahkan Anda jalani dengan sepenuhnya, dengan sangat serius, dengan penuh penghayatan, dan saya percaya bahwa masa depan Anda tentunya akan baik. Terima kasih, selamat bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan sukses untuk Anda. Terima kasih. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk saudara-saudara, para mahasiswa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Dr. Riawan Chandra, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada siang hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dan kemudian juga memperkenalkan bagian serta para pengajar di Bagian Hukum Administrasi Negara. Saya sendiri, Pak Riawan Chandra, selama ini saya dipercaya oleh Fakultas Hukum untuk mendalami serta mengajar bidang-bidang di lingkungan hukum administrasi negara seperti hukum administrasi negara, hukum sarana pemerintahan, hukum keuangan negara, hukum pengadaan barang dan jasa. Dan kemudian di bagian hukum administrasi negara sendiri ada 3 rumpun. Jadi hukum administrasi negara itu terdiri 3 rumpun. Rumpun pertama adalah rumpun hukum administrasi negara publik. Dan hukum administrasi negara publik ini
sebenarnya adalah di beberapa perguruan tinggi lain disebut dengan hukum pemerintahan ya, hukum pemerintahan atau hukum administrasi negara publik. Nah, yang rumpun kedua adalah hukum agraria. Lalu rumpun yang ketiga adalah hukum lingkungan. Di dalam struktur kurikulum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, bidang-bidang mata kuliah hukum administrasi negara yang termasuk dalam kelompok mata kuliah pilihan itu dimasukkan di dalam kelompok bagian hukum kenegaraan dan pemerintahan. Nah, saya selanjutnya akan memperkenalkan pengajar-pengajar di lingkungan hukum administrasi negara. Saya mulai dari yang hukum administrasi negara publik dulu, dimulai dari yang paling tua, yang paling senior, yaitu pertama-tama adalah Bapak Y. Sri Pudiat Moko, SHM Pak Y. Sri Pudiat Moko, SHM ini mengajar beberapa mata kuliah hukum administrasi negara, kemudian hukum sana pemerintahan, lalu bidang-bidang di hukum pajak, serta juga hukum pilihan, yaitu hukum perizinan dan hukum pelayanan publik. Lalu yang kedua, Bapak R. Sigit Widiarto, SHM Hum. Pak Sigit ini mendalami dan mengajar bidang hukum administrasi negara, hukum sarana pemerintahan, kemudian juga hukum hak asasi manusia, serta juga mengajar mata kuliah pilihan hukum aparatur sipil negara atau hukum kepegawaian. Lalu yang ketiga, sebenarnya dari urutan usia saya sendiri, Pak Rewan Chandra, tadi sudah saya sampaikan saya mengajar mata kuliah apa, dan saat ini saya dipercaya sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara. Kemudian yang selanjutnya Bapak Biblianus Hengki Widiantara, SHMH. Pak Hengki mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Sana Pemerintahan, kemudian juga mengajar mata kuliah Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, serta juga mengajar mata kuliah Hukum Infrastruktur Publik atau Hukum Public Infrastructure. Nah, sekarang kita masuk ke rumpun yang kedua, yaitu rumpun hukum agraria. Saya mulai dari yang paling senior dulu. Yang pertama adalah Bapak Dr. D. Krismantoro, SHM Hum. Pak Kris mengajar mata kuliah hukum agraria, hukum pertanahan, dan juga mengajar beberapa mata kuliah pilihan di lingkungan hukum agraria. Kemudian yang kedua, Ibu Maria Hutapea, SHM Hum. Ibu Maria mengajar mata kuliah hukum agraria, hukum pertanahan, juga mengajar beberapa mata kuliah pilihan di lingkungan hukum agraria seperti hukum pengurusan hukum kehutanan dan lain-lain ya. Lalu berikutnya Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, SHM Hum. Pak Hari ini di lingkungan hukum agraria mengajar hukum agraria, hukum pertanahan, kemudian juga beberapa mata kuliah pilihan di lingkungan hukum agraria. Selanjutnya yang paling muda adalah Ibu Linda, SHMKN. Ibu Linda ini mengajar mata kuliah di lingkungan hukum agraria, yaitu hukum agraria, kemudian hukum pertanahan, serta juga oleh kebijakan fakultas diperbantukan untuk mengajar mata kuliah hukum administrasi negara di rumpun hukum administrasi negara publik tadi. Sekarang berikutnya kita masuk ke rumpun yang ketiga, yaitu hukum lingkungan. Hukum lingkungan ini dikelola oleh dua dosen yang saya rasa sudah banyak yang kenal. Saya mulai dari yang senior dulu, Bapak F.X. Indro Susilo, SHLLM. Pak Indro mengajar hukum lingkungan, kemudian juga hukum pertambangan, hukum lingkungan internasional, serta beberapa mata kuliah pilihan di rumpun hukum lingkungan. Dan yang berikutnya adalah Bapak Dr. Hieronymus Riti, SHLLM. Pak Riti ini mengajar hukum lingkungan, kemudian juga beberapa mata kuliah pilihan di rumpun hukum lingkungan.
Namun selain itu, Pak Riti sebenarnya juga mendalami bidang filsafat hukum. Nah, jadi saudara-saudara yang berminat untuk masuk pada mata kuliah pilihan nanti di 3 rumpun ini, mesti mengetahui terlebih dahulu bagaimana struktur kelembagaan di lingkungan hukum administrasi negara. Nah, untuk hukum administrasi negara, khususnya yang hukum administrasi negara publik, sudah dilakukan pembaruan dan penyesuaian kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dan transformasi pemerintahan saat ini. Ada beberapa mata kuliah yang saya perlu kenalkan pada saudara semua yang mata kuliah ini memang sebenarnya merupakan pembaruan di lingkungan hukum administrasi. Yang pertama adalah hukum pelayanan publik. Hukum pelayanan publik ini memang dibentuk atau diadakan di Fakultas Hukum, khususnya di rumpun hukum administrasi publik, untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa mengenai pelayanan publik. Apakah nanti para mahasiswa setelah mengambil mata kuliah ini nanti kalau sudah lulus akan mengambil profesi sebagai aparatur sipil negara, atau mungkin juga akan menjadi analis pada pelayanan publik. Kemudian yang kedua, yang juga merupakan reformasi mata kuliah di lingkungan hukum administrasi negara, yaitu hukum infrastruktur publik. Hukum infrastruktur publik ini sebenarnya adalah pengembangan dari mata kuliah lama, dulu adalah hukum benda milik negara, tetapi sekarang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan untuk mengembangkan sistem pelayanan publik di bidang pelayanan infrastruktur. Nah, hukum infrastruktur publik ini mengajarkan materi-materi yang terkait dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur publik, seperti misalnya konsep mengenai KPBU, yaitu konsep kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kemudian sistem jasa konstruksi dalam rangka menopang fungsi infrastruktur publik. Lalu yang juga merupakan pembaruan berikutnya adalah mata kuliah hukum hukum keimigrasian dan hukum kepabianan. Singkatnya, mata kuliah ini, hukum keimigrasian ini membahas dan mengkaji konsep-konsep pengembangan antara hubungan antara orang ya yang kemudian membutuhkan license untuk lintas negara, sedangkan hukum kepabianan ini membahas mengenai konsep mengenai pergerakan barang ya masuk ke suatu wilayah kepabianan. Dan yang terakhir adalah hukum pengadaan barang dan jasa. Ini sebenarnya merupakan mata kuliah yang saat ini sangat berkembang karena memang juga pemerintah misalnya dalam mengatasi pandemi Covid ini juga melalui pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara efektif dengan pengadaan langsung alat pelindung diri atau APD. Nah, hukum pengadaan barang dan jasa ini memang dibentuk untuk menopang fungsi pelayanan pemerintah di bidang pengadaan barang maupun jasa pemerintahan. Nah, saya rasa ini dan selanjutnya nanti dipersilakan saudara untuk bisa mencermati lebih lanjut 3 rumpun ini, rumpun hukum administrasi negara, rumpun hukum agraria, dan rumpun hukum lingkungan. Demikian, terima kasih dan tetap belajar di rumah, stay at home, tetap berprestasi dan produktif. Terima kasih. Selamat datang, saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat bergabung dengan keluarga besar Fakultas Hukum Atmajaya. Di Fakultas Hukum Atmajaya ada beberapa, salah sebagiannya itu ada beberapa bagian, ada bisnis, ada penyelesaian sengketa hukum, juga ada hubungan internasional. Jadi hukum tentang hubungan internasional. Kami ingin perkenalkan setiap bagian ada ketua bagian dan kebetulan saya FX Endro Susilo ditugasi sebagai ketua bagian hukum internasional. Jadi nanti kalau teman-teman mahasiswa setelah beberapa semester mengampu dan kemudian ingin mengambil konsentrasi
hukum tentang hubungan internasional, ya tentu teman-teman mahasiswa akan lebih banyak berrelasi, berkomunikasi, berdiskusi dengan dosen-dosen dengan konsentrasi hukum tentang hubungan internasional. Di bagian hukum internasional itu ada beberapa dosen, kami bisa sebutkan. Pertama itu Bapak Dr. Triana, kemudian juga ada Bapak Dr. Nur Hartanto, kemudian ada juga Bapak Untung Setiardi atau Bapak Dr. Untung Setiardi, ini sebentar lagi mungkin juga sudah promosi. Kemudian ada dosen yang juga masih studi, ini ada Ibu Ratna Juwita SLLM yang sekarang lagi studi S3 di Groningen, Belanda. Juga ada yang baru, itu relatif baru, Ibu Nanda. Itu dosen-dosen yang mengampu di bagian hukum internasional. Bagian hukum internasional itu mengorganisasi atau mengelola dosen-dosen yang mengasuh berbagai mata kuliah hukum, tapi khususnya hukum internasional. Ada beberapa mata kuliah yang menjadi konsentrasi di bagian hukum internasional. Ada hukum internasional, ada hukum perjanjian internasional, kemudian juga ada mata kuliah konsentrasi yang merupakan pendalaman lebih lanjut dari mata kuliah hukum internasional ataupun hukum perjanjian internasional. Mata kuliah tersebut misalnya ada hukum diplomatik dan konsuler, ada hukum ekonomi internasional, ada hukum mengenai pengungsi, ada hukum organisasi internasional, juga ada hukum lingkungan internasional, juga ada hukum internasional yang juga terkait dengan persoalan HAM. Jadi itu beberapa antara lain mata kuliah konsentrasi yang ada di bagian hukum internasional, sehingga nanti kalau teman-teman mahasiswa tertarik pada suatu saat harus menulis atau membuat satu skripsi dan kebetulan ada beberapa isu hukum internasional yang aktual, nanti mahasiswa bisa menulis persoalan terkait dengan tema-tema tersebut. Kami berharap bahwa ketika nanti ada ketika teman-teman mahasiswa setelah sekian semester kemudian harus mengambil konsentrasi tertentu khususnya terkait dengan hubungan tentang hukum tentang hubungan internasional, ya pasti akan berkaitan lebih intens dalam diskusinya, dan mungkin ada yang mau menulis berbagai persoalan hukum terkait dengan hubungan tentang atau hubungan internasional. Itu yang ada di bagian hukum internasional. Tapi sekali lagi bagian hukum internasional itu hanya salah satu saja bagian yang ada di Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum tentu punya struktur organisasi yang nanti teman-teman mahasiswa baru akan bisa pahami sejak mulai hari pertama hingga mengambil mata kuliah dan nanti bisa menyelesaikan studinya yang memang didesain untuk 4 tahun. Itu secara ringkas beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk perkenalan mahasiswa baru dengan salah satu bagian di Fakultas Hukum Internasional. Dan sebagai penutup kami sekali lagi mengucapkan selamat bergabung, selamat beraktivitas meskipun dalam kondisi pandemik, tapi aktivitas atau kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan mudah-mudahan kondisi pandemik ini juga akan cepat bisa berlalu sehingga semua menjadi lebih normal kembali.
Itu mengenai bagian HI, dan terima kasih. Selamat bergabung. Selamat pagi mahasiswa baru FHUAJY angkatan 2020-2021. Sebelumnya saya ucapkan profesiat, selamat ya saudara sudah bisa bergabung dengan Civitas Akademika FHUAJY. Perkenalkan, nama saya G. Widyartana. Saya Ketua Bagian Hukum Pidana di FHUAJY, dan saya mengampu mata kuliah hukum pidana, utamanya mata kuliah hukum pidana. Kemudian juga hukum pidana di luar kodifikasi. Nah, di samping saya, jadi selain saya, ada dosen-dosen lain di bagian hukum pidana. Ya, ada Profesor Palunus Soge, beliau juga mengampu mata kuliah hukum pidana. Lalu ada Dr. Ani Retnowati, S.A. M.Hum, beliau juga mengampu mata kuliah hukum pidana. Saya sampaikan mata kuliah pokok yang diampu oleh dosen-dosen di bagian hukum pidana ya. Kemudian ada Bapak P. Prastio Sidi Purnomo, S.H.M.S. Utamanya juga beliau mengampu mata kuliah hukum pidana. Berikutnya ada Bapak S.T. Harum Pujiarto, S.H.M.Hum. Mata kuliah utamanya juga hukum pidana. Dan yang paling muda di bagian hukum pidana, saya katakan paling muda karena baru 2 tahun bergabung sebagai staf pengajar di FHUAJY, yaitu Bapak Vincent, atau kepanjangannya Vincentus Patria Setiawan, S.H.M.Hum. Beliau juga mengampu mata kuliah hukum pidana. Di samping mata kuliah pokok hukum pidana yang di dalamnya itu bermaterikan asas-asas hukum pidana, jadi ketentuan umum hukum pidana itu yang akan disampaikan kepada mahasiswa pengambil mata kuliah hukum pidana. Ada juga mata kuliah hukum pidana di luar kodifikasi. Ini mengajarkan aturan hukum pidana yang letaknya itu di luar kodifikasi hukum pidana, baik berupa KUHP maupun berupa KUHAP. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau KUHP itu berisi hukum pidana material, sedangkan untuk KUHAP itu berisi hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Itu mata kuliah utama atau mata kuliah pokok di bagian hukum pidana. Di samping mata kuliah pokok atau mata kuliah utama itu, kami juga diberi kesempatan oleh institusi untuk mengembangkan mata kuliah yang masih dalam lingkup hukum pidana. Sebagai contohnya, saya sendiri mengembangkan mata kuliah viktimologi, yaitu mata kuliah yang mengupas segala persoalan yang berkaitan dengan korban, khususnya korban kejahatan khususnya. Kemudian Pak Pras atau Bapak P. Prastio Sidi Purnomo itu diberi kesempatan atau diberi kepercayaan untuk mengembangkan mata kuliah kriminologi, itu yang mengajarkan tentang sebab-sebab kenapa orang melakukan kejahatan. Ya. Pak Harum itu diberi keleluasaan untuk mengembangkan mata kuliah sistem peradilan pidana atau pencegahan kejahatan. Di sana juga diajarkan ya, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pak Paul Soge secara khusus juga diberi kesempatan untuk
mengembangkan mata kuliah perbandingan sistem hukum atau perbandingan hukum pidana khususnya. Dan Bu Ani itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan hukum kesehatan, juga termasuk mata kuliah etika profesi. Dan Pak Vincent atau Vincentius Patria Setiawan itu diberi keleluasan untuk mengembangkan mata kuliah tindak pidana korupsi. Jadi itu kurang lebih gambaran mengenai bagian hukum pidana. Jadi nanti saudara akan mulai bersinggungan dengan mata kuliah itu di semester 2 awalnya. Karena di semester 2 nanti ada paket mata kuliah, termasuk di dalamnya adalah mata kuliah hukum pidana yang bisa saudara ambil ya, yang bisa saudara ambil. Dan ini harus lulus, karena kalau tidak lulus nanti akan menghambat perkuliahan saudara. Jadi tolong euforia menjadi mahasiswa itu mulai dikendalikan, saudara mulai fokus untuk mempersiapkan diri mengikuti perkuliahan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Demikian perkenalan singkat dari bagian hukum pidana. Sampai ketemu nanti di online maupun offline. Terima kasih.